Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang pemula di dalam berkebun hidroponik. Seperti apa kendala-kendalanya? Simak videonya. Kendala yang pertama yaitu masalah air baku. Air baku ini memang sangat penting dan kadang diabaikan oleh para pemula di dalam berkebun hidroponik. Nah, air baku yang dimaksud di sini adalah air yang dibutuhkan oleh sayuran di dalam kita berkebun hidroponik. Karena air baku itu sangat penting untuk memulai berhidroponik. Saran kami, sebelum Anda memulai berhidroponik, sebaiknya Anda harus menemukan dulu air baku yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan takaran daripada sayuran yang dibutuhkan. Untuk ukuran dan takaran air baku yang dibutuhkan yaitu dengan ppm sekitar 0 sampai dengan 100, itu adalah air baku yang terbaik, dan pH airnya itu sekitar 5,6 sampai dengan 6,5. Jadi perlu diperhatikan. Dan ini memang menjadi kendala pertama saat kita memulai berhidroponik. Setiap tempat tidak memiliki air baku yang sama atau sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman tersebut, sehingga ini menjadi kendala utama di dalam berkebun hidroponik. Dan ini sangat penting agar pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman bisa tumbuh dengan baik dan secara maksimal. Kendala yang kedua yaitu masalah iklim atau cuaca. Iklim memang menjadi masalah di dalam berkebun hidroponik, baik itu cuaca hujan maupun panas. Ini menjadi kendala bagi para pekebun hidroponik. Apalagi misalnya pada musim hujan, kita tidak memiliki greenhouse, jadi bisa menyebabkan tanaman atau pertumbuhan tanaman kita terganggu karena cuaca hujan. Kemudian juga masalah panas. Panas bisa menyebabkan terjadinya instalasi kita terkadang panas, pada akhirnya daun tanaman kita bisa menjadi kosong disebabkan karena uap panas pada instalasi kita. Sehingga solusi yang terbaik adalah pilihlah instalasi yang sesuai atau cocok dengan kebutuhan tanaman, agar pada saat kedua musim yang kita hadapi, terutama musim panas, kita bisa mengatasinya dengan instalasi yang sesuai dengan kebutuhan di kebun hidroponik kita. Kemudian pada musim hujan, sebaiknya Anda menggunakan greenhouse sebagai solusi pertama untuk mencegah terjadinya intensitas curah hujan yang sangat tinggi, yang pada akhirnya tanaman Anda terlindungi dengan baik karena memiliki greenhouse. Nah, biasanya di sini pada cuaca atau iklim yang sangat ekstrim banyak menimbulkan berbagai masalah di dalam berkebun hidroponik. Kemudian kendala yang ketiga biasanya karena cuaca atau iklim yang sangat ekstrim bisa menyebabkan hama pada tanaman. Sahabat Naiko Hidroponik harus tahu bahwa di kebun hidroponik itu kendala hama memang menjadi masalah bagi para pekebun hidroponik. Karena hama bisa menyerang bukan hanya saja kepada tanaman konvensional, tapi tanaman hidroponik, baik itu yang berada di greenhouse maupun tidak memakai greenhouse. Hama pasti akan menyerang tanaman-tanaman tersebut. Karena sepengetahuan kami dan selama kami berkebun hidroponik, hama pun itu bisa menyerang pada tanaman kita, baik itu menggunakan greenhouse maupun tidak menggunakan greenhouse. Tetapi intensitas penyerangan yang banyak dilakukan adalah ketika tanaman itu tidak berada pada greenhouse. Jadi sebaiknya gunakan greenhouse untuk mengurangi terjadinya penyerangan pada hama. Kendala yang keempat yaitu pemadaman listrik. Nah, ini memang menjadi kendala kita di dalam berkebun hidroponik. Jadi memang masalah pemadaman listrik ini menjadi kendala bagi kita, apalagi kita menggunakan sumber energinya adalah energi listrik. Dimana ini saya sudah jelasin juga pada beberapa video dan bagaimana cara mengatasi ketika kebun kita itu
mengalami pemadaman listrik. Nanti bisa dicek link di atas bagaimana cara mengatasi agar tanaman kita tidak layu. Nah, ini memang pemadaman listrik ini memang di awal waktu saya memulai berhidroponik itu memang menjadi kendala, karena hampir setiap seminggu itu terjadi pemadaman kurang lebih 2-3 kali, sehingga menyebabkan kita harus lebih ekstra dalam menjaga atau merawat tanaman kita apabila listrik di kebun kita menjadi padam. Kemudian kendala yang kelima yaitu keterbatasan lahan. Banyak sahabat Naiko Hidroponik bertanya kepada kami soal berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk berkebun hidroponik. Sebenarnya kendala keterbatasan lahan ini memang itu menjadi kendala bagi para petani hidroponik, karena kita ingin berkebun untuk skala industri, kita jelas harus membutuhkan luas lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar kita. Untuk memulai berkebun hidroponik, kita bisa memanfaatkan pekarangan lingkungan kita untuk berkebun hidroponik. Jadi kita tidak perlu harus membutuhkan lahan yang besar dulu. Kita manfaatkan halaman kita untuk berkebun hidroponik. Ya, pernah saya katakan bahwa memanfaatkan lahan itu tidak harus di tanah yang kosong, tapi kita juga bisa menggunakan seperti pagar, kemudian tembok rumah, itu bisa kita manfaatkan untuk memulai berhidroponik. Jadi sebenarnya solusinya adalah manfaatkan lahan yang ada atau lahan terbatas kita manfaatkan dulu. Intinya yaitu memulai dulu. Jadi berhidroponik itu harus kita memulai dulu. Apapun situasinya, kondisi lahan seberapa besar pun, yang penting kita memulai dulu. Itu yang terpenting, bahwa memulai itu sangat penting untuk berkebun hidroponik. Kemudian kendala yang keenam yaitu sering terjadi perubahan kepekatan pada larutan nutrisi hidroponik kita. Itu pun sering terjadi di kebun kami ketika pada saat musim hujan, larutan nutrisi kita sering terjadi perubahan pada kepekatan larutan tersebut, karena air nutrisi kita terkadang tercampur dengan hujan. Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada kepekatan larutan nutrisi kita. Atau biasanya terkadang pada saat kita memulai berhidroponik, kita sebagai seorang pemula biasanya ingin mempercepat pertumbuhan atau perkembangbiakan tanaman kita, sehingga kita menaikkan nutrisi kita dengan kepekatan yang sangat tinggi. Tapi kita tidak mengetahui apa akibat dari ketika kepekatan itu tinggi pada nutrisi. Nah, kadang kita mengabaikan itu dan kita tidak memperhatikan itu. Pada akhirnya perkembangbiakan tanaman kita menjadi tidak seperti biasanya atau normal, atau tanaman kita tumbuh secara normal. Jadi ini yang menjadi masalah, yaitu terkadang kepekatan nutrisi kita menjadi tinggi dan kadang menjadi rendah, itu kurang menjadi perhatian kita. Pada akhirnya pertumbuhan tanaman kita kadang menjadi kuning, atau bahkan tanaman kita tidak tumbuh secara maksimal, yang kita mengalami kegagalan di dalam berkebun hidroponik. Kemudian kendala yang ketujuh yaitu temperatur larutan nutrisi yang tinggi. Jadi di kebun hidroponik kita harus mengetahui berapa kebutuhan daripada temperatur atau suhu nutrisi kita, sehingga pertumbuhan daripada tanaman kita bisa tumbuh secara maksimal. Kebanyakan kita nggak mengetahui itu, kita menganggap bahwa ini tidak penting untuk perkembangbiakan tanaman kita. Padahal ketika suhu di dalam temperatur nutrisi kita itu sangat tinggi, ini akan mempengaruhi daripada pertumbuhan tanaman kita. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu sebaiknya tandon nutrisi yang kita punya itu sebaiknya ditanam di dalam tanah agar temperatur udara atau suhu yang ada pada nutrisi kita itu bisa stabil. Karena ketika tandon kita itu kita tanam di dalam tanah, suhu udara itu akan stabil, tidak mempengaruhi daripada lingkungan luar. Karena kalau dia berada di luar, di atas atau tidak ditanam, biasanya sering terjadi ketika pada musim panas, cuaca di luar sangat panas akan mempengaruhi
tandon atau air nutrisi kita menjadi panas. Sehingga solusinya yaitu kita harus menanamnya di dalam tanah agar tidak terpengaruh dengan lingkungan luar daripada kebun kita. Kemudian kendala yang kedelapan yaitu pengaruh sinar matahari. Nah, pengaruh sinar matahari ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman kita. Banyak beberapa video kami menjelaskan tentang kebutuhan daripada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Kadang kita mungkin berada di tempat yang kurang terkena sinar matahari, menyebabkan pertumbuhan tanaman kita menjadi tidak normal, disebabkan karena fotosintesis tanaman tidak berjalan sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengaruh daripada sinar matahari ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman kita. Yang kesembilan yaitu kendala yang biasa sering dihadapi dan kadang ini kita tidak tahu, yaitu pengendapan larutan nutrisi. Nah, pengendapan pada larutan nutrisi ini terjadi ketika kita menggunakan sistem statis atau sistem weak yang tidak menggunakan pompa. Jadi ini biasa terjadi pada sistem-sistem yang dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan larutan nutrisi itu tidak berjalan, atau kita gunakan sistem statis di mana tidak menggunakan sumber energi pompa untuk mengangkut larutan dari tandon ke pipa, sehingga menyebabkan pengendapan pada larutan nutrisi. Nah, solusinya yaitu ketika kita menggunakan sistem yang statis, sebaiknya kita harus memperhatikan larutan nutrisi kita, yaitu dengan cara setiap hari harus dicek atau bisa dilakukan pengadukan setiap hari untuk mencegah terjadinya pengendapan pada nutrisi. Dan biasanya kendala ini jarang dihadapi, karena saya kira ketika sahabat Naiko Hidroponik membuat proses tanam dengan sistem weak, biasanya kita sudah memahami dan sudah mempelajari, sehingga kendala yang satu ini jarang kita temukan. Tapi ini juga menjadi kendala bagi kita ketika kita baru memulai berkebun hidroponik. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian beberapa kendala yang sering dihadapi oleh seorang pemula di dalam berkebun hidroponik. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang baru nongol di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, karena di channel ini kita akan buka-bukaan dan bahas tuntas tentang perkebunan hidroponik. Dan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk di share video ini ke teman, sahabat atau keluarga Anda, sehingga video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Salam hijau, salam pertanian.